Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih ada perusahaan yang rela bayar lebih mahal buat kemasan ramah lingkungan? Padahal kan ada pilihan lain yang jauh lebih murah. Nah, di sini kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya alasan strategis di balik keputusan yang kelihatannya mahal ini. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita bakal mulai dari dilema klasik yang dihadapi semua bisnis. Terus kita lihat gimana pilihan hijau ini justru jadi senjata rahasia buat bisnis. Abis itu, kita bakal selami seberapa parah sih masalah plastik yang kita hadapi sebelum kita ketemu sama secerca harapan dari sebuah inovasi yang super keren. Kita masuk ke bagian pertama, persimpangan kemasan. Coba bayangin deh, kamu itu pemilik bisnis. Di depan kamu ada dua jalan, dan jalan mana yang kamu pilih itu bisa banget nentuin masa depan perusahaanmu. Pertanyaannya kelihatannya simple ya, tapi ini dalam banget. Mau fokus neken biaya pakai kemasan biasa atau mau investasi lebih buat jadi sadar lingkungan? Ini bukan cuma soal operasional sehari-hari loh, ini keputusan strategis yang menyangkut arah dan citra perusahaan ke depannya. Yuk kita coba adu kedua pilihan ini. Di sudut pertama, ada kemasan konvensional. Soal harga dan kekuatan, plastik itu juaranya. Murah, kuat, dan efektif banget buat ngelindungin produk. Tapi kita semua tahu sisi gelapnya, polusi di mana-mana. Nah, di sudut kedua, ada kemasan ramah lingkungan. Emang sih, biaya awalnya lebih tinggi, produksinya juga lebih ribet. Tapi ini tuh investasi jangka panjang, yang nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga langsung nyentuh ke hati para konsumen zaman sekarang. Jadi, kalau biayanya lebih mahal, kok perusahaan-perusahaan pinter tetap milih jalur ini? Nah, jawabannya ada di sini, di bagian kedua. Keunggulan ramah lingkungan. Ini bukan lagi soal biaya, tapi soal nilai jangka panjang. Nah, ini dia intinya. Ini tuh bukan soal berambal, ini murni strategi bisnis yang cerdas. Pertama, kamu bisa narik pelanggan yang loyal dan jumlahnya makin banyak. Kedua, citra brand kamu jadi keren dan positif. Ketiga, dan ini penting banget, kamu jadi aman dari sisi peraturan. Dengan makin banyaknya negara yang melarang plastik sekali pakai, langkah ini bisa nyelamatin kamu dari denda jutaan, bahkan miliaran di masa depan. Ini langkah antisipasi, bukan sekedar reaksi. Selain soal untung dan regulasi, ada satu kekuatan super lainnya yang nggak bisa diukur pakai uang, branding dan loyalitas. Yuk kita lihat gimana sebuah kotak kemasan bisa jadi alat paling ampuh buat ngebangun ikatan sama pelanggan. Nah, ini kuncinya. Di zaman sekarang, loyalitas pelanggan itu bukan lagi soal harga murah doang. Orang-orang, terutama generasi muda, pengen jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang baik. Jadi, pas mereka pegang kemasan ramah lingkungan dari produkmu, mereka merasa ikut jadi bagian dari solusi. Perasaan inilah yang ngebangun koneksi emosional dan bikin mereka balik lagi, dan lagi. Oke, biar kita benar-benar paham kenapa pilihan ini jadi sangat penting, kita harus berani lihat sisi gelapnya. Bagian 4, masalah plastik. Yuk kita coba pahami skala krisis yang sebenarnya lagi kita hadapi bareng-bareng. Coba-coba direnungi dulu angka ini, 91%. Betul, hampir semua plastik yang pernah dibuat oleh manusia itu masih ada di planet ini dalam bentuk sampah. Angka ini aja udah cukup jadi tamparan keras buat kita semua kan? Kita butuh solusi alternatif dan butuhnya sekarang juga. Dan kalau kita kerucutkan lagi masalahnya ke satu jenis sampah, saset. 855 miliar saset dalam setahun. Dan angka ini diprediksi bakal terus meroket. Kenapa saset ini jadi masalah besar? Karena saset itu mimpi buruk buat didaur ulang. Lapisannya banyak, bahannya campur-campur. Susah banget. Nah, sampah jenis inilah yang punya julukan plastik tertolak. Atau nama kerennya MLP, kemasan multilapis. Yap, bungkus mie instan favoritmu, sachet kopi pagimu, kemasan isi ulang sabunmu. Karena bahannya berlapis-lapis, nilai jualnya hampir nol. Nggak ada yang mau ngambil buat didaur ulang. Jadi ya, nasibnya berakhir di TPA atau lebih buruk lagi, di laut. Tapi biasanya di tengah masalah yang paling pelik, muncullah inovasi yang paling cemerlang. Mari kita lihat contoh nyatanya di bagian 5, berinovasi dengan sampah. Ini adalah kisah Rebrix, sebuah perusahaan yang melihat tumpukan plastik tertolak ini bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai tambang emas. Dan ini dia alasan dibalik inovasi mereka. Bukan cuma soal bisnis, tapi sebuah kekhawatiran yang sangat manusiawi dari para pendirinya, Ovi Sabrina dan Novi Tatan.
Mereka nggak cuma bangun perusahaan, mereka lagi bangun solusi buat masa depan anak-anak mereka. Inilah yang bikin apa yang mereka lakukan jadi punya nyawa. Terus gimana cara kerjanya? Prosesnya ini brilian banget karena sederhana. Mereka kumpulin sampah yang nggak ada harganya itu, dicacah kecil-kecil, terus dicampur pakai formula rahasia, dan dicetak jadi bahan bangunan. Poin paling penting, sama sekali nggak ada proses pembakaran, jadi nggak ada gas beracun yang keluar. Ini benar-benar kayak sulap modern, mengubah sampah tak berguna jadi harta karun yang bisa kita pakai. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir. Bagian paling membanggakan, membangun masa depan hijau. Di sini kita akan lihat dampak nyata dari inovasi seperti Rebrix. Ini bukan lagi sekedar teori, ini hasilnya. Dan dampaknya itu kelihatan banget. Lihat aja pertumbuhannya. Dari 1.000 kilo di tahun 2020, langsung lompat jadi lebih dari 7.000 kilogram cuma dalam 2,5 tahun. Setiap kilogram di grafik ini adalah sampah plastik yang berhasil diselamatkan dari lautan dan TPA kita. Keren banget kan? Oh, dan jangan salah ya, ini bukan produk abal-abal. Paving block mereka itu udah lolos standar SNI kelas B, artinya cukup kuat buat nahan beban mobil di area parkir. Ini bukti nyata kalau produk hasil daur ulang itu nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa berkualitas tinggi dan bersaing sama produk biasa. Dampak mereka nggak berhenti di lingkungan aja loh. Rebrix membawa inovasi ini langsung ke masyarakat. Mereka bangun MCK, rumah layak huni, dan yang lebih penting lagi, mereka memberdayakan warga lokal dengan ngasih pelatihan. Ini baru namanya model bisnis sirkular sejati, yang baik buat alam sekaligus buat manusia. Dan mereka nggak puas sampai di sini aja. Visi mereka ke depan adalah jadi lebih hijau lagi, dengan pakai energi terbarukan kayak panel surya buat proses produksinya. Ini nunjukin komitmen total mereka terhadap keberlanjutan dari hulu sampai hilir. Jadi, kisah Rebrix ini menjawab pertanyaan kita di awal, bisnis cerdas memilih jalan hijau karena ini soal nilai jangka panjang, soal loyalitas pelanggan, dan soal inovasi. Dan kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau plastik yang kita anggap sampah tak berharga aja bisa dipakai buat bangun rumah, coba bayangkan potensi luar biasa apalagi yang tersembunyi di dalam tumpukan sampah yang kita abaikan setiap hari.